Hai guys. Ini intro. Bayarin oi. Bahas yang kemarin kita jelasin, lo dengerin, oke? Oke guys, kali ini kita mau bahas kemarin kita itu ke pasar loak di Bogor guys. Namanya itu pasar pohon asem guys, atau biasa dikenal itu tangkal asem. Nah dari mulai itu kita itu dari Jakarta naik ke stasiun Bogor. Dari Jakarta ke Stasiun Bogor. Begitu sampai stasiun Bogor, Jam berapa kita sampainya? jam berapa ya? Jam 8, jam setengah 9-an dah. Setengah 9-an ya. Dari stasiun Bogor. Nah, jadi letak pasar loak pohon asem itu, guys. Sebenarnya itu di belakang stasiun. Iya, Belakang betul. banget sama stasiun Bogor itu, deket Pasar Anyar malah. Iya, iya betul. Nah, kalau kalian biasanya nih ya, kalau misalnya lebih deket itu lewat dari alun-alun, guys. Alun-alun ke belakang tuh ngikutin apa? Rel kereta tuh, stasiun belakang tuh nih. Ntar belok kiri. Nah, itu yang di jalan Haji jalan MA Saimun. Belok kiri. Iya Itu. betul. Ternyata di situ ada bukan dua pasar loak sih, satu pasar loak, tapi Satu pasar di loak, dua ya. gang gitu ya. Dua jalan. Dua jalan. Nah, jadi kita memilih untuk ke apa itu lewat dari Jembatan Merah. akses dari Jembatan Merah, guys. Dari Jembatan Merah itu kita lurus Belok aja tuh. Dari Jembatan Merah belok kanan. Dari jalan Jembatan Merah itu lurus nih. Kan ke kanan dulu kan? Kanan dulu. Kanan Jembatan Merah. Lurus ada dua percabangan kan? Iya, Kanan, nanti kan? dulu kita dari Jembatan Merah nih. Jembatan Merah lurus aja tuh kan banyak pertokoan di situ, guys. Lurus terus kalau ketemu percabangan dua nih kayak gini. Nah, ada percabangan lagi ke kirinya tuh. Nah, kalau ke kiri ini ke PGB. Pusat Grosir Bogor. Nah, kalau ke kiri ini gua nggak tahu nih kiri yang sebelah sini. Nah, terus ada yang ke kanan. Nah, agak ke kanan tapi sebenarnya lurus satu jalan Merdeka itu, guys. Nah, kalian lurus aja. Pokoknya ketika kalian ketemu pelang SMA Negeri 9 Bogor, nah itu kalian ambil kanan, guys. Kalau kalian jalan dari Jembatan Merah ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau naik motor tuh beda lagi, guys. Jadi itu motor muter ya. ya jadi kalau jalan kaki itu tuh lawan arah tuh. Dia satu jalur ya. Iya. Kalau naik angkotnya gue nggak tahu naik angkot apa, guys. Tapi kalau kalian jalan kaki tuh, nih kalian lihat aja tuh di video sebelumnya ya kita ke pasar loak pohon asem, guys. Kurang lebih kayak gitulah gue jelasin. Walaupun agak nggak jelas ya. Nah, jadi guys, begitu sampai ya, guys. Kita tuh ngambil narik duit di BNI ini. Ada bank BNI. Nah, dan begitu nyampe BNI itu udah mulai ya. iya, ada Lapak-lapak. Bapak siapa ya namanya? Pak siapa ya, lupa aku nih. Tahu, aku juga lupa. Nah, lupa anjir. Ini dengan Bapak siapa, Pak, namanya, Pak? Pak Dayat. Pak Dayat. Udah lama di sini dagang. Oh, udah dari tahun berapa? Jadi ada satu lapak itu, guys ya. Jual jam tangan ini. Macem-macem Macem-macem sebenarnya sebenarnya. ya kan, tapi yang bikin kita menarik tuh jam tangannya. Jam tangannya. Nah, barang apa yang kita dapatkan, guys? Nih. Ya, Ini kamu dapat ini. Aku dapat jam tangan QQ. Q&Q. Nah, aku dapat Swiss Army, guys. Nih, kalian bisa lihat ya. Tuh, Swiss Army. Ini 10 ribuan, guys. 10.000, tapi kondisi mati ya. Nah, kondisi mati kalau yang ini. Cuman gua nggak tahu ini ori apa enggak. Ini ada tulisannya sih, guys. Ada apa ya? Ada tulisannya lah pokoknya nih. Apa nih? Army juga sama. Stainless Swiss Army. Ada kodenya lagi SLA51 apalah ini. SLA51M. Feeling aku sih kayaknya ini ori ya, guys ya. Nih, guys. Bagus banget, guys, tapi kondisi mati. 10.000. Dan begitu nyampe sana ini, itu sepi banget, guys. Sepi banget. Pasar loak pohon asem itu kayak banyak orang nggak tahu nggak sih? Iya, mungkin banyak orang nggak tahu. Terus juga orang cuma lewat-lewat aja. Rame sih sebenarnya jalanannya, bukan yang jalanan sepi gitu ya. Iya. Cuma ya. Kalau kamu coba liatin jam tangannya nih. Nih Kamu aku liatin dapet dong. ini. Tuh. Q&Q. Menurut aku ini mah ori ya. Kalau Q&Q kan harga barunya juga nggak begitu mahal ya. Kalau Tuh, ini belakangnya. kayaknya kisaran 250-an gitu.
Nah, ini belakangnya Q&Q, terus juga strapnya Q&Q juga yang, jadi ini menurut aku ini ori sih. Ori ini menurut kamu nih? Iya. Gila, 10.000 nih. Ini tadinya 15.000, terus kata ya udah samain aja sama jam tangan ini karena kita beli dua, jadi 20.000 dapat dua. 20.000 dapat dua. Eh, Gila, barangnya oke, mantap ya. keren. Nah, terus kita pokoknya jalan-jalan lagi guys, kita nemu kayak apa ya, jual HP bekas gitu ya. LCD. Terus Terus juga jual apa lagi nih kemarin? Kemarin itu apa tuh namanya tuh? Ada blender, blender, sepeda. ya, sepeda tuh, sepeda itu harganya Standar sih. menurut kamu gimana tuh? Standar? Standar sih itu harga 600, 700, BMX kemarin 400 ya. Yang BMX, BMX kuning 400. itu, kuning apa orange sih? Yang pokoknya sepeda lipat itu 600 tuh guys. 600 itu eksotik. Eksotik ya mereknya. Kalau yang Pixie 800. Fiksi 800. 800 mahal sih ya. Mahal sih. Mahal ya. Soalnya aku pernah dapat Pixie itu harga 300. 300, 400 ya. Iya, 300. Ya, pokoknya mungkin masih bisa ditawar ya guys ya. Mungkin masih bisa tawar yang mungkin separuh harga lah, setengah harga gitu mungkin. Gitu. Bapak siapa, lupa lagi namanya bapaknya. Ini dengan bapak siapa namanya Pak? Endang. Pak Endang. Endang Suryadi. Endang Suryadi. Nah guys, Pak Endang Suryadi. Banyak banget yang ditanya guys. Terus sampai ujung jalan-jalannya ternyata udah sampai ujung ya, habis ya. Iya, di ujung itu kita itu ada nemu lagi nggak ada ya? Kita di lorong apa, Jalan Merdeka ya itu. Ya di Jalan Merdeka Kita itu Jalan Merdeka cuma beli jam doang. di jam doang jadinya guys, jam ini doang ya di Jalan Merdekanya guys. Nah tapi kemarin itu ada ketemu abang-abang tuh nih, abang-abang yang lapak HP. Oh, yang lapak terakhir itu. Bang Angga, aku inget namanya Bang Angga, yang cool banget itu. Ini dengan abang siapa bang? Angga. Angga. Mantap. Cool banget, gila gayanya. Jam lu keren tuh bro. Hah? Jam keren. Iya tuh dapat di ujung tadi. Mati bang. Anjay, cool banget. Gue bilang, aku bilang kayak gitu loh kalau nggak salah di kamera. Anjay bang, cool banget lu ya. Dia terus nanyain ini, ini keren kata dia kan. Keren banget kata dia. Keren gitu. banget kata dia nih. Sama tuh Swiss Army juga kan, dia punya pakai Swiss Army juga. Terus dia ngasih tahu nih, di situ ada pasar loak lagi kata dia. Ada pasar loak yang di jalan MA Saimun. MA Saimun ya. Kata dia, gue dapat ini nih, dapat jaket nih dari situ. Iya. Terus sepatu tuh dari situ kata dia. Gitu guys. Lah penasaran kita ya. Iya, kata gue, wah lumayan nih buat video kedua. Iya, jadi video keduanya guys itu. Nah, jadi di Jalan SA Saimun ini nih kita lanjutin aja ya. Jalan SA Saimun ini lebih banyak lapak-lapak baju guys, ya, pakaian. Baju-baju bekas. Baju Terus bekas. sol sepatu ya yang ya. Ya sol sepatu, servis jam lah, terus apa lagi? Servis HP lah Servis gitu HP, loh. gitu. Itu guys. Nah, begitu sampai di sana guys, kita itu gue tuh langsung ngelapak ikan tuh. Jualan ikan tuh, abang jualan ikan. Jualan ikan terus gue tanyain tuh dia selain jual ikan dia jualan ini guys, apa jualan jam, sendal, baju ya. Kayak palu gada. Iya, palu gada dia jual. Apa lu mau, gue ada. Nah, terus kita dapat apa tuh dari abang itu nih? Bang Ade namanya. Oh ya, Bang Ade. Bang Ade ya. Tadinya kita mau beli baterai jam ini. Nah, baterai jam ini. Gitu. Nah, akhirnya kan setelah kita cek guys ya, dicek sama abangnya, dicobain baterainya, ternyata jam ini nggak hidup guys, mesinnya mati kata dia. Ini abang beli di mana kata dia kan, beli di itu pasar loak yang sebelah. Oh ini mesinnya mati nih kata dia, kayaknya bekas kebakar dia kata dia. Iya. Gitu nggak bisa dipasang, ya udah gue beli baterainya aja guys, 10.000 kan murah tuh. Tapi kalau di Bang Ade kemarin tuh yang ganti mesinnya itu 50.000 katanya. Ganti mesinnya 50.000 ya, sebenarnya murah sih. Ngapa nggak gue ituin aja sekalian nih? Ya udah nanti kapan-kapan ya. Iya ya. Jatuhnya kayak beli harga 50.000-an ya sih nih, iya. 60.000 jatuhnya. Masih worth it lah beli itu 60.000 ya kan? Swiss Army. Betul, bagus ini jam. Nah, terus di Bang Ade itu, guys, kita lihat-lihat tuh barang-barangnya, kita tanyain itu bajunya harganya berapa aja. Mulai dari 15 ribuan, 20.000, 30. Ada sepatu juga dia jual, guys. Ada sendal. Menurut aku nih, menurut aku ya, pasar loak Pohon Asem ini underrated. Iya sih.
barangnya juga hidden gem juga ya. Kita Iya. dapet teropong juga kan tadi. Iya, kemarin lihat teropong loh. Nggak dapet kita. Enggak, Kita maksudnya nemu teropong. Wah, kalian yang kebiasaan nyari di Jatinegara, cobain guys ke Pohon Asem guys. Barangkali nemu barang-barang yang kalian inginkan guys. Dan ditawarnya gampang. Tawarnya gampang juga ya. Iya. Tapi guys, hati-hati guys. Ada copet di situ isunya. Katanya, iya. Alhamdulillah kita aman ya. Alhamdulillah kita aman ya. Cuman ya kalian hati-hati aja kalau jalan-jalan ke sono lah. Pokoknya guys, hati-hati. Jangan taruh apa ya, tas di belakang, barang sembarangan, taruh kantong HP, jangan. Bener-bener harus dijaga guys, gitu loh. Nah, di Bang Ade kita dapat apa nih? Dapat sandal. Tebak guys, belum. Bentar dulu. Tebak ini harganya berapa guys? Tebak dulu harganya di berapa nih di komen guys. Kasih tahu nggak iya? Kasih tahu nggak ya? Berapa nih? Kasih tahu nih. Harganya 15.000 satu guys. 15.000 ya. Karena beli dua jadi 25.000. Lebih murah anjir. Iya, jadi 12.500. Gile. Ini bagus loh, Nek. Bagus, ini tuh dia di jahit sol ya. Lihat ya. Itu dijahit sol ini. Oh. Dijahit sol ini sekeliling ini, terus dia dilem juga, terus dia empuk, enak banget. Aku cobain, bagus nih. Ini bagus nih. Bagus. Terus ini kan kayak model-model sekarang gitu tuh. Bahan sendalnya ada kayak rajut-rajutnya gitu loh ya. Kataku, ih bagus nih, pas aku cobain yang muat. Terus kata abangnya 252, ya udah aku cari yang sekiranya aku atau Mbak Uti bisa pakai. Nanti sekarang Dapat berapa kamu? 15 satu, beli 2 25. Woi, mana coba lihat modelnya. Wih, keren. Bagus sih ini sendalnya, soalnya belakangnya karet. Iya. Yang ini aku mau kasih ke Mbak Uti. Itu kamu kasih Mbak Uti. Ini Iya. buat kamu yang ini. Ini buat aku lah. Iya. Ini bagus, cuma ada satu model ini. Bagus tuh. Dan pas banget sama ukuran aku gitu. Kata abangnya pas gue tanya, "Bang, lu dapet kayak gini dapat dari mana sih, Bang?" Adalah orang ngeborong, kata dia gitu. Iya, maksudnya ada orang nitip mungkin ya. Dan yang aku gini yang aku nggak expect nih. Pedagang di situ tuh ramah-ramah bener nih. Ramah-ramah, enak ya. Ramah-ramah banget deh. Enak banget lah, bukan ditanya, pada happy gitu, kayak semangat gitu loh ngejualnya guys. Gue nggak ngerti apa yang membuat dia semangat banget kayak gitu jual, kayak apa ya, gimana ya, beda ya, bukan yang kayak males-malesan gitu jualnya. Iya, jawabnya juga bukan nggak yang sekenanya gitu ya. Iya. Jadi kita yang berkunjung nih, jadi kayak wah ngerasa di ini nih dihargain gitu. Terus enak. jadi kayak, aduh kalau nggak beli nggak enak nih. Iya. Tapi ya barang-barangnya kalau ada yang bagus dan cocok kita beli memang. Iya. Kalau nggak ada ya enggak. Ya, terus kita masuk lagi, itu banyak banget lapak-lapak baju ini. Bajunya oke-oke juga sih, tapi ada yang kebanyakan ya Baju tua ya. Baju-baju tua gitu, bapak-bapak tuh. Bapak-bapak tuh ke situ guys. Bapak-bapak silakan nih, kalian yang biasanya penonton aku tuh bapak-bapak nih nonton. Boleh banget, apalagi yang domisilinya di Bogor. Ya, coba dulu ke pasar Pohon Asem itu, baru ke Jembatan Hitam, biar nggak jauh-jauh ya. Iya, biar kalian nggak jauh-jauh. Kata siapa Bogor nggak ada lah di pasar Loak? Ada coy, deket stasiun malah. Iya, gua agak sangka juga di belakang stasiun deket. Padahal kita sering main ke situ dulu nih. Iya, tapi kita kayak nggak ngeh gitu. Iya, kita sering ke PGB nih. Kita ke PGB servis kamera. Ke belakang sono. Iya, nggak pernah kita ke belakang situ. Baru tahu pas lah ini mah pasar Loak gitu. Iya, benar. Iya. Terus baju tentara nih. Celana Tentara, ya, baju tentara. Baju juga ada. Tapi celana tentaranya tadi nggak muat ya. Kalau muat, ya itu celana tentara tuh yang di pasar Loak yang di sana, yang Jalan Merdeka. Oh iya benar. Baju tentara loh yang dijual. Juga. Ih. Set dah. Berapa itu? Nggak nanya lagi. Nggak nanya kita. Iya. Ya murah-murah paling harga 20, 30 paling mahal-mahal ya. Iya. Nah, terus kita dapat apa lagi nih? Kita dapat ini. Masuk lagi. Ini. Dapat baju. Dapat baju, guys. Nah, ini kebetulan nih ukurannya XL nih. Sebenarnya ukuran gua double XL. Nah, tapi ini kemarin itu harganya berapa nih? 10.000 ya? Tadinya 6.000.
Tadinya 6.000. Tadinya katanya 6.000, cuma gimana ya, tiba-tiba jadi 10.000 deh gitu. Ya pokoknya udahlah 10.000 gitu. Dan ini worth it banget, 10.000 juga, 15.000 juga masih worth it, 20.000 juga kayak masih worth it ya, yang ya kalau orang mau jual 20.000. Muat guys ini guys, kayaknya nih di gua nih. Ini belum gua cobain karena belum di laundry guys, belum di laundry. Sebelum kita tuh beli thrifting ya, kalau bisa sebelum kita pakai itu kita laundry dulu ya. Ini baru gue jemur aja guys, taruh di luar. Soalnya nanti baru besok di laundry lah besok. Ini 10.000 wes, gila kemeja kayak begini. Merek apa nih? Merek apa nih? Kendo. Merek Kendo guys. Nih lihat nih guys. Nggak tahu loh orangnya. Oh, merek Kendo ya. Mantep lah pokoknya nih guys. Terus apa lagi? Di lapak yang sama nggak sih? Enggak ya, beda ya. Beda. Terus kita depan lagi kita ya. Mau ke terakhir ya, mau habis. Ya, nanya-nanya sepatu guys kita guys. Nanya-nanya sepatu tuh harganya berapa gitu. Ya, ketemu Pak Iim ya, Pak Iim terus ya. Emang Pak Iim ya? Siapa ya nama bapaknya? Bapak Ampur. Hah? Bapak Ampur. Bapak Empun. Oh, Bapak Empun bisa sol juga ya, Pak ya? Iya, iya. Nih guys, Bapak Empun. Ini sepatu-sepatunya harga berapaan ini, Pak? Ada yang 20, ada yang 30. Banyak banget guys nama yang kita tanyain guys. New Balance. New Balance. Nah, sepatu guys, New Balance. Nah, jadi kita beli sepatu ini harga berapa nih? 30.000 ya? 30.000, Bener, tawarannya 60.000. Nah, jadi bapak ini juga bisa servis juga nih Pak Iim misalnya. Iya, pokoknya dia dijahit dulu kayaknya nih sama ini dia bekas tuh, dijahit nih. tuh. Bekas dijahit. Di ya, kayaknya kuat ini jahitnya dia. Iya, ini dia jahit dulu tuh. Kayaknya ini udah jebol, dibuang orang, terus sama dia dijahit, dilem. Oh, jadinya udah kuat lagi deh. Iya. Ya, tapi bagus guys, ini enteng. Walaupun ya ini kondisinya udah banyak ini ya, udah kayak kurang lah ya. Ya benernya. udah dibuang orang lah, gimana Iya. ya. Ini juga sepatu loakan ya. Nih ori New Balance. Ori ya tapi ya. Wow. Ya, made in mana ini? Gak ada Ada kodenya tuh. M790B1. Iya, pokoknya gitu dah. Nah, ini ori lah yang Ori itu ya. size-nya Europe, bukan size Indonesia. Size Europe. Berarti ini nih apa namanya dari luar negeri nih kayaknya. Jadi kali. Iya. Dah. Oke. Terus yang terakhir. Sebelum kita pulang itu kita nemu ini guys. Ini guys, mengejutkan kalian ini, Bang Bleng. Di pasar loak beli semangka. Buset dah. Mau coba dibelah dulu apa nih? Mau dibelah. Coba. Boleh emang. Ini yang 15 cakep, Pak. Yang mana 15? Ini manis nih. Ini. Merah, Merah, Pak. Merah, yakin? Bener? Ya, merah tanpa biji lagi. Apa biji? Iya. Ini kalau Mau nggak nih semangka nih? Taruh kulkas. Ya udah Bang. dua ya. Satu aja lah. Anjay, ini dia guys, semangkanya guys. Buset. Jadi satu buah itu, satu bulatan buah tadi yang kita pegang itu guys, harganya berapa nih? 15.000 rupiah. 15.000 guys. Menurut kalian murah atau mahal sih? Tadi dapat dua nih. Kalau misalnya kita beli dua, ya? 25 dikasihnya. Iya, tapi berat. Nah, kita cicipin dulu guys, semangka di pasar loak, semangka bekas. Enggak lah, baru. Semangka Ini baru. guys, Can. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, enak banget. Enak. Nggak rugi sih. Bentar. Random banget ya. Pasar loak nemu semangka. Sebenarnya tuh awalnya dari kita aus ya. Terus kita kirain bisa dipotong di sana. Akhirnya nih guys, dibawa ambil pasar baru ini semangka. Nonton video yang pasar baru tuh. Kita ini maraton bikin video. Iya, seminggu langsung kebut. Jangan lupa subscribe. Mantap, biar makin banyak ya. Yang nonton juga makin banyak juga tuh UMKM ya. Ini, apa pedagang-pedagang ya, semoga bisa
Ya setidaknya ada pelanggannya, ketemu pelanggannya guys ya. Ketemu pelanggannya melalui video gue. Ya ngebantu-bantu dikit lah, walaupun nggak bisa beli banyak, tapi setidaknya yang nonton mungkin ketemu pedagangnya, ya kan, barang-barang yang dia inginkan, yang dibutuhkan, ya kan, kita kan nggak tahu guys. Jadi tahu lokasi pasar loak. Kadang tuh gini menurut aku ya, kenapa orang nggak pernah ke pasar loak atau takut ke pasar loak? Mungkin takut dia kena tipu, terus takut dicopet pasti kan. Nah tapi dengan adanya video kita, mudah-mudahan orang jadi kayak punya sedikit pengetahuan baru terkait pasar loak ya guys ya. Ya mudah-mudahan. Jadi sebenarnya dengan adanya pasar loak sebermanfaat itu sih. Ngebantu ya di saat-saat sulit. Iya, paling enggak kita senang gitu yang suka belanja daripada mungkin belanja di mall mahal, belanja di pasar loak bisa bikin stres kalian hilang. Iya, kayak gitu. Karena kadang terapi itu dari belanja itu nggak sih yang? Iya. Aku pernah gini nih, aku pernah punya kamera tuh ya. Kamera aku spare partnya tuh kayak misal nih kayak apa tuh baterai gitu. Baterainya tuh langka nih. Susah belinya, nyarinya udah nggak ada lagi. Terus tahu-tahu di pasar loak ada. Pasar loak ada. Iya. Kayak gitu guys. Padahal aku sayang banget sama kamera itu kan. NDS aja tuh. Agak susah tuh nyarinya, Shopee juga susah. Iya, kadang kayak ada sih sebenarnya. Kadang kayak game-game yang memorable di Iya, kita. Ya kan kita kan anak-anak tahun 90-an. Iya. Tahun 2000-an awal itu kan kayak main konsolnya kayak Game Boy, NDS, NTSI gitu yang ya. Iya. Di pasar loak tuh ada yang kayak gitu. Jadi bisa nostalgia. Iya, nostalgia juga ya. Kaset pita aja ditemukan di pasar loak sekarang terus banyak. Kayak barang-barang antik juga ada di pasar loak gitu ya. Buat koleksi-koleksi gitu. Kan arca zaman kerajaan mana. Ada aja gitu guys. Gitu. Ya gitu guys. Kemarin itu nih pedagang-pedagang di situ tuh banyak yang ngeluh nih. Kenapa? Yang ngeluh itu kayak mau digusur gitu. Iya. Kalau menurut gue ya, sebenarnya gue setuju sih pemerintah menertibkan gitu ya, menertibkan tata kota gitu ya. Sebenarnya gue setuju. Tapi alangkah lebih baiknya misalnya diajak berdiskusi dulu, ditemukan solusinya. Biar dibuatkan satu kawasan ya gitu, satu kawasan buat mereka berjualan gitu. Entah bentuknya penyewaan atau bagaimana, harus didiskusikan biar sama-sama enak gitu kan. Apalagi banyak pedagang-pedagang yang aku dengar ceritanya mereka tuh bergantung banget sama jualan ini gitu. Dagang ini gitu dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu guys. Pas dengar cerita ya kasihan juga ya, tapi ya gitulah, pemerintah harus harus turun tangan sih. Iya turun tangan. Ya kalau misalnya pengen menata kota ya coba diajak diskusi dulu gitu ya, didengar keluhannya kayak gimana gitu ya. Ya sebenarnya bagus, aku mendukung nih untuk penataan tata kota gitu kan, biar lebih rapi. Karena apalagi kan itu berdagang bukan di tempatnya, di trotoar gitu loh guys. Nah kalian tahu sendiri kan trotoar itu buat pejalan kaki. Nah kalau pejalan kaki ya harus dipenuhi hak-haknya pejalan kaki guys. Jangan sampai ada tempat berdagang di situ. Itu harusnya dicarikan tempat untuk mereka itu berdagang gitu lah. Kayak di pasar Poncol tuh kan udah tertata rapi banget. Aku salut banget sekarang sama pasar Poncol itu. Wih, dulu yang kesana kumuh tuh jadi wah gimana rapi, bersih, keren ya. Yang kita yang berkunjung juga nyaman gitu loh. Terus kayak ini loh yang kayak di pasar Senen, pasar baru, adem kan? Iya, pasar Senen adem. Dibikin mall kayak gitu. Cuman ya mungkin pasti harga sewanya mahal nggak sih yang? Ya harga sewanya mahal ya. Ya itu. Mungkin itu kali ya. Itu yang harus didiskusikan juga, iya. Harus didiskusikan bersama pemerintah maupun pedagang, itu harus duduk bareng gimana caranya gitu. Untuk biar sama-sama enak lah gitu. Gitu, guys. Oke.
Gitu dulu video dari kita. hari ini. Tutup nih. Aku mau makan semangka. Semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini, review-review kita. Semoga menjadi referensi. Jangan lupa subscribe channel Hanif Juanda supaya makin berkembang dan makin banyak referensi-referensi yang kita berikan, guys. Oke, bye-bye guys. Still time for fun. Bye-bye. Bye-bye.